Halo semuanya, selamat malam. Malam ini saya akan memulai ibadah GPS online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami di sini. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah online ini dari awal hingga akhirnya, agar bisa menjadi berkat kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari teman-teman kita semua menyanyikan Bangkit. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan Pelangi Kasih-Nya. Mungkin tak
kamu tak akan memberi ular beracun. Selamat malam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mari kita baca dalam nama Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Tuhan kuduskan dan sucikan kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema pada malam hari ini saya mengambil adalah hidup sehat. Sejak munculnya virus corona hingga saat ini, sudah lebih dari 10 juta manusia di 216 negara terinfeksi. Bahkan di negara kita sekarang sudah lebih dari 60 ribu. Sepertinya angka ini akan masih terus bertambah dan bertambah dalam kurun waktu yang masih belum jelas. Berbagai usaha dan metode dilakukan untuk menekan penyebaran virus ini. Bagaimana caranya supaya manusia-manusia itu tidak terinfeksi? Mereka bisa terhindar dari virus ini. Para ahli pun berusaha untuk menemukan obat dan vaksin. Himbauan kepada masyarakat diberikan terus-menerus untuk melakukan perilaku hidup yang bersih dan sehat, mematuhi protokol kesehatan, dan juga tindakan pencegahan lainnya. Intinya adalah supaya kita tidak terinfeksi dan kita tetap hidup. Dampak paling buruk atau terburuk dari terinfeksi corona ini adalah kematian, saudara. Ya, walaupun ada yang sembuh, tapi tidak ada garansi waktu seseorang kena atau terinfeksi dengan corona ini, mereka 50-50 ya, mereka akan sembuh atau meninggal, tidak tahu. Makanya ini menjadi sangat berbahaya. Perlu dicermati dengan serius. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa corona ini boleh ada dan boleh kita alami karena Tuhan ingin mengingatkan sesuatu bagi kita semua. Tuhan ingin membuat kita ingat kembali ada suatu peristiwa yang pernah juga terjadi di dalam kehidupan manusia.
ada sebuah virus yang berbahaya, yaitu virus dosa. Waktu pertama kali Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga akhirnya mengakibatkan semua umat manusia pun akhirnya jadi berdosa. Termasuk kita semua. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, situasi kita ini pun sebenarnya dalam keadaan yang parah. Kita sedang terinfeksi dengan virus dosa. Dan tahukah saudara bahwa upah dosa itu adalah maut, kematian. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi sewaktu kita terinfeksi dengan dosa, maka maut sudah menanti kita. Kita sedang diambang, atau mungkin ada kita juga yang akan mati. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk virus dosa ini sudah ada obatnya. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir seperti saat ini menghadapi virus corona. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Untuk menebus kita, untuk menyembuhkan kita. Memberikan satu kehidupan yang baru, memberikan kesempatan yang baru. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Nah, saudara-saudara, bersyukur kita bahwa virus dosa ini sudah ada penyembuhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sudah sembuh dari virus corona juga cukup banyak ya. Tetapi mereka tetap harus menjaga. Mereka tetap harus memelihara hidupnya agar tidak tertular lagi, agar tidak terinfeksi lagi. Demikian juga waktu kita sembuh, waktu kita sudah ditebus dari virus dosa, bukan berarti kita sudah bebas. Kita harus waspada, kita harus menjaga diri kita, supaya kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa, supaya kita jangan lagi terinfeksi dalam dosa. Bagaimana kita menjaga diri kita agar tetap hidup dalam keadaan yang sehat? Mazmur 119 yang sudah kita baca tadi ayat yang 9 mengajarkan kita untuk menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, jadi firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita semua bagaimana hidup kita bisa kita jaga dan pelihara. Jangan sampai lagi terinfeksi dari dosa. Yang pertama saudara-saudara, yang sudah kita sering dengar, menjaga jarak. Waktu corona merebak, semua dibilang harus social distancing, physical distancing, menjaga jarak. Demikian juga dengan kita. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan, kita perlu menjaga jarak. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini bukan berarti kita memusuhi orang lain, bukan. Tetapi kita menjaga jarak, waspada. Waktu kita bergaul dengan siapapun juga yang ada dalam dunia ini, kita perlu waspada. Kenapa? Bisa saja mereka masih hidup dalam dosa. Mereka membawa virus dosa yang bisa saja menulari kita lagi. Sehingga akhirnya kita yang sudah sembuh, kita kembali lagi dalam dosa. Hidup kembali dalam dosa. Kembali lagi ke hidup yang lama. Jika kita terinfeksi lagi, tentu situasinya akan berbeda dengan pertama kali.
bisa jadi semakin lebih berbahaya. Saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu menjaga jarak. Ya. Semua kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah ditebus, kita perlu jaga jarak supaya jangan kita terinfeksi lagi. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri. Ya, kita lihat semua waktu corona sedang merebak saat ini, maka para perawat, para dokter, semua relawan yang menangani penderita harus menggunakan alat pelindung diri. Tentu tidak seperti alat pelindung diri yang kita pakai ini yang hanya masker atau face shield. Mereka harus menggunakan alat pelindung diri lengkap dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Tangan semua terbungkus, tidak ada celah satupun. Menjaga supaya tidak tertular. Menggunakan alat pelindung diri. Demikian juga dengan kita. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah dipulihkan, maka kita harus menggunakan alat pelindung diri. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita sendiri dan juga untuk menolong orang lain, saudara. Kita menolong orang-orang yang masih dalam dosa supaya mereka boleh disembuhkan juga. Supaya mereka boleh memperoleh pemulihan dari Tuhan Yesus. Itulah kita perlu menggunakan alat pelindung diri. Efesus 6 ayat 13 sampai 20 menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah, ya, perlengkapan yang harus kita gunakan untuk melindungi diri kita waktu kita berperang. Saudara-saudara sekalian, menggunakan alat pelindung diri lengkap untuk melindungi diri dari segala kemungkinan. Membentengi diri agar kita dapat menolong orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah meningkatkan imunitas atau kekebalan. Saudara-saudara, banyak pasien yang sembuh sebenarnya karena imunitasnya, kekebalannya yang meningkat, sehingga bisa melawan virus tersebut. Kita pun juga sama. Supaya kita tidak tertular kembali ataupun ingin sembuh, kita perlu meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, makanan yang sehat tentu akan membuat tubuh kita pun menjadi sehat. Makanan yang sehat dan bergizi akan membuat tubuh kita sehat dan kuat. Dan makanan yang Tuhan Yesus sebutkan dalam firman-Nya tadi adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan, dibebaskan dari virus dosa, kita harus terus melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya di dunia. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah supaya semua umat manusia sembuh, bebas dari dosa. Tuhan mau semua umat manusia memperoleh tempat yang seharusnya, yaitu dalam kerajaan sorga. Tuhan mau supaya semua umat manusia boleh hidup bahagia. Saudara-saudara, jadi kita yang sudah diberi kesempatan, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah disembuhkan, kita yang sudah dipulihkan, kita yang diberikan kesempatan yang baru, sudah seharusnya kita menjaga kehidupan kita agar tetap sehat. Dengan menjaga jarak, menggunakan alat pelindung diri, dan juga meningkatkan imunitas kita. Tidak hanya untuk masa sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Sampai kita meninggal, sampai kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Maukah kita setia dalam melakukannya? Kesempatan masih ada. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan
yang akan memberikan pencerahan bagi kami, pengertian bagi kami, sesuai dengan diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh menerima keselamatan, menerima pemulihan dan penyembuhan yang sejati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah GPS malam hari ini. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, semua jemaat anak muda yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati. Dalam pendidikan yang sebentar lagi akan masuk, mungkin dalam kuliah, mungkin mereka ada yang bekerja. Tuhan jaga dan pelihara. Berikan kami sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam dan pada akhirnya ibadah ini sudah selesai dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh menjadi saksi Tuhan dengan kita tetap hidup sehat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.